Pengen Mas diundang Mbak Najwa Shihab. Pengen ya. Ke narasi ya. Ke narasi atau ke apa? Ketemu atau foto aja nggak apa-apa. Oke. Tuh Mbak disampaikan ya Mbak. Minjem uang juga saya mau. Halo selamat malam buat semuanya yang masih tetap gabung bersama channel Adi Kunchoro. Kali ini kita akan ngebahas masalah yang mind blowing banget nih. Kita kedatangan seorang tamu yang jadi artisnya di dunia foto, seni foto ya. Oke, kita langsung aja ya Mas Khoirul Anam. Selamat malam Mas. Malam Mas Adi. Akhirnya ketemu ya Mas ya. Ketemu. Wah, ini Mas terakhir nih sebetulnya yang menggelitik saya itu fotonya si siapa kasusnya Najwa Shihab itu. Tapi itu nantilah. Kita ke ini, ke yang awal dulu. Awal. Terjun di dunia seni foto kapan Mas? Awalnya itu tahun berapa? Intinya 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Iya. Itu dulu maksudnya tiba-tiba aja pengen buat karya foto atau emang dikonsep dari awal? Kalau terkonsep sih enggak. Dulu kan kerja, terus ada waktu luang. Terus saya bikin foto biasa, sederhana-sederhana dulu. Awalnya kayak ngangkat kasur di kebun gitu. Awal-awalnya gitu. Itu dikasih keterangan gitu Mas? Saya kasih hashtag seniman foto nyeleneh. Itu Facebook pertemanannya sudah banyak atau belum? Paling baru 2000-an. Oh ya? Itu pun gak kenal yang nge-add siapa. Loh, tunggu Mas. Belum kenal tuh ketika ngupload foto atau setelah ngupload foto baru banyak yang add pertemanan? Belum ngupload foto. Sepi juga kan dulu. Iya. Gak tahu kalau mau jadi tempat konten. Tapi ketika foto pertama kali itu belum viral? Belum, paling sepi. Yang nge-like paling cuma 12 orang. Yang komen 2 orang. Itu pun teman sendiri. Teman sendiri, tetangga. Itu masih ingat bener. Itu, terus habis itu ngupload lagi foto lagi. Kan biasanya kalau di Facebook itu pertama orang curhat-curhatan ya. Berkeluh kesah. Kalau Mas Anam malah ini ya, foto ya. Saya foto. Dan konsisten foto terus. Foto terus. Tapi ya kadang saya seringin video. Joget atau apalah, dulu belum terkonsep. Belum terkonsep. Dan enggak apa ya? Memang enggak buat menarik perhatian enggak ya? Enggak tahu bakal jadi kayak gini. Oh iya. Terus setelah itu tetap ngupload terus sampai di tahun keberapa Mas nemu konsep yang akhirnya viral? Paling 2 tahunan baru fotonya agak kesini makin gila lah istilahnya, makin kreatif lah. Sudah mulai terkonsep lah. Sudah mulai tertata, enggak asal ngangkat kasur ke kebun atau apa, lebih kreatif lah. Yang ingat foto yang konten yang viral pertama kali apa Mas? Tongsis 20 meter. Tongsis 20 meter. Pakai bambu itu. Pakai bambu. Itu yang pertama kali viral masuk Google, senengnya minta ampun. Coba bisa nggak? Tayangin Jar. Tongsis 20 meter. Itu langsung kita browsing pakai Tongsis 20 meter, keluarnya Mas Anam ya? Viral Tongsis 20 meter. Viral Tongsis 20 meter. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 15? 12-an kalau. 2012-an. Kalau enggak 14-an sih. Iya itu awal banget itu. Awal banget itu. Dapat kejar. Nah, itu. Ini. Itu pertama kali masuk Google senengnya minta ampun. Maksudnya bukan masuk Google tapi dibahas sama beberapa media kan Mas. Dulu enggak kepikiran sampai segitu kan. Tapi ini tahu nggak Mas? Awalnya mungkin begitu upload berapa hari atau langsung banyak yang nge-komen, nge-like, bagikan, share gitu? Itu 3 harian kalau nggak salah. 3 harian, langsung banyak yang like, comment, share. Langsung dimuat di media gitu. Ini juga. Nggak nyangka itu Mas ya? Nggak nyangka. Padahal ya cuma kayak gitu. Tapi idenya memang kreatif itu Mas. Idenya kreatif. Dari sini banyak yang kontak Mas waktu itu? Belum, ini kan konsepnya nggak kayak apa ya, nggak kayak usaha atau apa yang orang mau ngontak hanya viral Tongsis. Wartawan juga nggak wawancarai. Tapi waktu itu zaman Tongsis ya? Bener, pas zaman Tongsis lagi tren lah. Terus saya kepikiran bikin itu. Tongsis kan waktu itu mahal-mahal ya Mas pertama. Mahal. Terus ini bikin ide kreatif yang paling murah ya. Bambu. Dan lebih panjang tadi ya.
Oke. Itu susah yang nimer tuh 10 detik harus ngangkat. Oh iya. Dari atas. 10 detik harus ngangkat. Iya, tek tek tek. Iya. Wah itu kreatif. Itu atasnya pakai kamera apa Mas? Pakai HP itu Pakai jatuh, HP? akhirnya jatuh. HP-nya retak. Gara-gara konten ini. Heeh. Wah effort banget ya pengorbanannya. Nah, setelah ini Mas, habis itu banyak yang add pertemanan. Nah, banyak. Mulai naik ya. Mulai naik pertemanan sampai penuh. Terus akhirnya mengikuti bisanya. Setelah konten ini, apa lagi Mas foto yang mulai meledak? Apa? Ya banyak sih kadang sampai lupa. Lupa ya. Ya manekin, saya nikah sama manekin. Sebelum Magicom? Sebelum masih jauh, itu sampai 21 episode. Coba Jar, nikah sama manekin Jar. Nikah dengan manekin. Tadi yang Facebooknya udah tak bukain. Itu sampai saya bawa ke Pacitan Manekinnya biar kelihatan romantis. Nah itu. Ya. Saya sutradaranya. Itu teman saya yang nikah. Saya malu. Sisi Mas, ini temennya yang nikah. Oh Mas Anam cuma sutradaranya. Tapi diupload di akunnya Mas Anam ya. Awalnya sih foto cuma resepsi. Tapi lama-lama banyak yang request jalan-jalan dong, terus hamil dong, terus bawa ke tempat wisata. Akhirnya saya bawa ke Pacitan, ke Cilanjur, kemana-mana. Sampai itu ada yang bawa anak itu. Bawa anak itu? Nah, ceritanya itu sudah lahiran. Namanya Laura. Lanang ora wedok ora. Manekinnya itu? Ya. Iya. Ini idenya gimana Mas? Itu kebetulan aja atau langsung punya ide isi dental langsung keceplosan langsung jadiin aja gitu konsepnya? Siang kepikiran nikah sama manekin. Terus saya pinjam manekin, akhirnya saya dapat. Gak kepikiran manekin itu, nikah sama manekin tuh inspirasinya dari mana Mas? Lagi duduk di warung, terus ada tempat jual baju, kok manekin, terus saya nikah aja sama manekin gitu. Akhirnya jadi. Gitu doang? 21 episode. Enggak lihat drama Korea tuh? Enggak. 21 episode tuh dari dia nikah di KUA, jalan-jalan, punya anak, hamil. Sampai selingkuh, sampai cerai. Oh ya? Terus selesai. Itu berwujud foto semua? Foto semua. Enggak ada videonya ya? Enggak ada. Ini mind blowing ini. Dan yang ngikutin banyak ya Mas ya? Banyak ini, itu banyak fan-nya sampai itu. Siska dan Latif tuh banyak banget yang fan. Sampai akhirnya selingkuh bubar? Selingkuh bubar pada kecewa ya. Kepikiran gak Mas diterusin lagi tuh? Enggak kayaknya, manekinnya sudah patah soalnya tak bawa gotong ke sana kemana ke sini tuh. Ada yang gak Mas? Misalnya inbox terus gara-gara manekin ini? Ada. Gila. Cewek banyak kok malah sama manekin. Nah, terus tak balas, itu cuma hiburan buat guyon-guyonan. Yang pada ngikutin akhirnya. Yang gila Anda udah tahu ini hiburan, kenapa Anda inbox gitu. Ampun. Setelah ini ada lagi Mas yang viral akhirnya? Ada. Banyak kan? Sampai lupa. Ini 21 episode tuh berarti setiap hari ada atau setiap minggu ngupload satu kayak episode? Kalau ini 1 minggu berseri. sekali. Oh, seminggu sekali. Tapi selama seminggu sekali itu ngupload juga konten yang lain? Ngupload, kadang tidur-tiduran di mana gitu lah. Tapi ini tetap ditungguin yang serial ini ya, Laura ini ya. Latif dan manekin nih. Latif dan manekin. Dulu. Ini temennya Mas Anam viral juga gak ini? Viral. Oh ya? Tapi kan mau menikah ya udah pending kan. Dikira nikah sama manekin beneran. Iya. Coba Jar bukain yang Facebooknya Jar. Nah, yang paling bawah nanti yang atas nanti lah itu. Yang paling bawah Jar. Ke postingan-postingan yang awal-awal atau yang bawahnya lagi Jar. Terus. Mas Drew ngapain nongol tuh? Mas Drew ngapain nongol nih? Halo Pak Andrew.
Nah, Jar. Ini yang itu. Terus atas. Nah, ini Mas. Ini konsepnya gimana ini? Keceplosan aja atau punya ide di otak terus oke jadiin atau ada lihat sesuatu? Enggak, itu spontan. Spontan. Lagi proyek kan ada saksemen, terus tak lipat-lipat kok kayaknya jadi baju, terus malamnya saya bikin itu jam 1 malam saya bikin sendiri. Jam 1 malam bikinnya. Itu tapi kalau buat jalan sobek. Oh iya. Makanya pose saja. Iya. Bawahnya jar. Ini menarik dong. Ada 9.800 berapa foto gitu. Tapi banyak juga yang enggak ke-upload. Oh, enggak ke-upload, masih banyak nih. Masih banyak. Ini sandal. Itu dulu pas waktu pemerintah suruh pakai sepatu waktu naik motor. Peraturan sepatu naik motor. Terus saya sendiri pakai sepatu jepit. Jadi kontennya itu selalu update dengan berita yang terkinian ya Mas. Terus saya plesetin atau apa gitu. Coba aja yang komentar ada yang nggak Jar? Kalau ini Mas Anam tuh nyindir peraturan pemerintah tuh. Komentarnya coba. Sendal sepatu. Sendal sepatu. Gara-gara peraturan baru bener. Oh, ini udah ada yang juga daripada urusan sandal jepit saat naik motor mendingan ya. Jadi Mas Anam kadang-kadang main di isu-isu ini juga ya. Ada yang lagi trending atau lagi apa langsung saya plesetin. Iya. Oke Jar, bawahnya Jar. Berarti emang mereka relate dengan pembacanya juga. Nah, ini juga dulu rame waktu orang tertampan di India. India ya? Bangladesh. Oh, Bangladesh. Nah, terus saya kok banyak yang bilang mirip saya. Sedikit saya giniin kan nggak akan mirip. Ini benar-benar Mas Anam ya? Saya ini. Coba Jar yang aslinya coba di bawah itu. Dia. Oh iya. Iya, agak mirip giginya pasti. Nah, mirip. Mirip. Itu kan mirip. Iya benar. Dan itu sengaja ya Mas ya diginiin ya. Next Jar. Ini nanti itu Mbak Nana nanti kita bahas nanti terakhir itu. Terus Dalpet tadi. Terus nah ini nih Mas. Duduk manis. Saya ketawa loh lihat ini. Duduk dikasih gula ya. Iya. Plesetan ya berarti istilahnya kayak Iya. plesetan. Iya, humornya plesetan ini. Cuma saya visualkan dalam bentuk foto. Dan yang pasti real. Real ya. Yang ini yang effort banget nih Mas. Mungut dari sampah. Mau sampah. Bubble gum. Ya. Saya cuci terus saya ikat-ikat aja di leher. Ini gurita. Terus saya itemnya pakai make up. Wah, ini di kali mana Mas? Di sungai mana? Sungai. Daerah saya. Coba lihat Jar bawahnya. Ini apa Mas konsepnya? Ultraman, waktu ngetren Ultraman. Waktu ngetren Ultraman, oke. Pada pakai DP Ultraman di WhatsApp terus. Iya. Itu pakai plastik cabai yang warna. Iya, yang sering iya oke. Panasnya minta ampun. Oke, bawahnya Jar. Wah, ini ke Batman ya? Batman. Animal cosplay. Nah, ini ini enggak kena Facebook Mas. Enggak aman ini. Aman ini. Makanya captionnya saya agak pendekin. Soalnya kalau kepanjangan takut kebenet. Jadi captionnya pendek. Ini idenya gila loh Mas. Itu banyak yang bilang jorok-jorok padahal juga telurnya sudah saya cuci. Udah dicuci. Tapi juga mau muntah rasanya. Ini lama ngambil teksnya ini foto. Lama ya. Mas supaya dapat. Lama itu. Lama. Itu pakai sulak. Ya. Kemoceng ya terus. Terus saya gini aja. Nahannya lama dong Mas. Lumayan, takut ketelen. Terus Jar. Wah, lo ini ikuti bola juga berarti Mas? Ikutin itu pas apa ya, ngetren Gareth Bale atau piala apa gitu. Saya cosplay aja. Lagi Jar, bawahnya Jar.
Nah, ini video Mas yang ini. Video pendek pas rame di TikTok itu pakai konten pada pakai kipas angin terus buat sholat itu loh. Saya bikin yang itu aja. Oh iya. Ini jadi ngerespon yang konten-konten lain yang sudah ada ya, yang lagi viral ya. Like share-nya berapa itu Jar? Yang nge-share? 243 ya, 2,3 ribu. Oke. Bawahnya Jar. Wah ini filmnya ya. Nah itu film itu saya Aisyah. Saya kok serem lihat muka sendiri ya. Bukan saya. Mas ini tetangga ngomongin gak sih? Ya awal-awal dulu pada bilang gila mau ngapain kayak gitu. Terus saya bilang ya suatu hari pengen bisa masuk TV lah. Terus akhirnya masuk TV terus hanya tetangga-tetangga juga support sekarang. Sekarang support, tapi dulunya sempat dibilang gila ya. Soalnya kan agak aneh ya bawa kasur ke sawah, mindahin kursi ke sawah, ke kebun, ke sungai, jualan cilok di sungai atau apa kan biasanya dikatain orang gila kan. Iya, lagi mau jelasin ke mereka susah juga ya. Kalau sekarang udah tahu warna Konten kreator ya. Dukung lah. Bawahnya Jar. Oke, yang atas Jar, yuk. Sebagian paling atas. Ini Mas yang mau tak tanyain tuh. Najwa Shihab, itu gimana Mas ceritanya? Itu sampai 2 kali loh bikin kontennya kan Najwa tuh. Nah ini gimana? Awalnya gimana? Saya lihat quotes di beranda. Tapi kayaknya udah lama loh itu quote-nya itu. Quotes-nya udah lama tapi Iya kan? nongol di beranda saya itu beberapa hari yang lalu. Minjemin uang. Nah, terus saya kepikiran lah DM Mbak Nana aja. Terus saya kepikiran akhirnya saya yang DM itu. Ya sampai sekarang gak dibales. Padahal mau minjem 300.000. Coba 300.000 ya, kan kecil bagi Mbak Nana ya kan Mbak. Kalau balas mah rame Mbak Nana ya Allah mau balas. Mas itu kan padahal konteksnya kan aslinya panjang kan itu. Tapi diambil itu ya cuplikannya tuh. Ya, Ini sampai sekarang belum dibalas. belum. Oke, Mbak Nana, tolong dibalas. Effortnya panjang dan melelahkan loh ini loh bikin ini. Mikirnya tuh lama. Biar rame gitu. Biar rame Mbak. Balas Trending. iya, apa-apa atau apa gitu. Iya, Mbak Nana kan sekali ucap aja langsung trending ya kan Mbak. Nah, nih, mohon dibalas ya Mbak. Diperhatikan juga lah. Oke, habis ini kan banyak tuh Mas yang komentar. Terus bikin lagi satu yang Editan saya edit. editan. Kan Yang mana banyak- Jar tuh yang satunya Jar? Yang sama Mbak Nana no. Nah itu. Ini ya. Aslinya banyak yang nunggu balasannya. Oh. Terus saya bikin editan aja. Tapi pengen Mas diundang Mbak Najwa Shihab. Pengen Pengen ya. Ke narasi ya. generasi atau ke apa ketemu atau foto aja nggak apa-apa. Oke. Tuh Mbak disampaikan ya Mbak. Minjem uang juga saya mau. Kalau Mas, kalau respon-respon yang tentang politik-politik pernah Mas? Saya Sindir. jarang kalau politik. Jarang. Jarang. Kayak misalnya pimpinan nasional itu harus berambut putih sama berkerut keningnya. Ya kan Mas? Kemarin sempat dengar itu. Dengar. Itu belum pernah ya Mas? Belum. Kalau suatu saat Mas, ini kan 2024 nih masa capres kan, dapat order gitu. Bisa nggak sih Mas dapat order terus Mas aku pengen ditrendingkan dengan foto, tapi konsepnya menurut Mas Anam gitu. Kalau ada bisa? Bisa bikinin spanduk yang bagus, yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh bisa ya Mas? Calon-calon bisa. Wah. Oke, Jar jangan lupa jelas 10%-nya ya. Aku dapat kaos saja nggak apa-apa. Mas yang gitu waktu nikah dengan Magicom. Itu kan bannernya di mana-mana tuh kan tuh, spanduk tuh. Yang nikah? Mm-mm. Yang nikah nggak spanduk itu. Itu apa tuh? Itu foto. Oh, edit. Real. Oh, real Propertinya foto. real. Propertinya real, fisiknya real. Real semua. Banyak toh? Banyak. Dibikin banyak ya. Itu ada timnya yang masang berarti Mas? Ada teman yang masang.
Temannya Mas, tapi dari awal sudah dikonsep memang dikonsep mau Paling disebar. bikin dua. Terus difoto ditempatin di titik ini pindah. titik. Oh. Soalnya kan teman yang lain sudah tahu kalau itu konten. Udah tahu konten. Kayak yang jual beli ketombe. Itu saya sampai di Coba jual beli ketombe kok ada sih? 18.000 orang. Diapain Mas? Di WhatsApp orang sampai 18.000. 18.000 orang jual ketombe. Coba Jar jual ketombe. Jual beli ketombe. Jual beli ketombe Jar. Ya, Ini niat ya nih Mas. Ini siapa ini? Tetangga ini yang disuruh. tetangga itu bekas warung gorengan saya tempelin spanduk. Dibilang jorok gak sih Mas? Awalnya dibilang jorok, tapi saya jelasin kalau itu bukan ketombe beneran, itu apa? Tepung. Serbuk jagung. Serbuk jagung. Itu sampai 18.000 orang WhatsApp saya mau jual ketombe ke saya itu. 18.000 orang. Sampai saya format HP-nya. Jadi masih Gila sih. 18.000 masih mending. Kalau yang toko tidak menjual apa-apa itu sampai 21.000. WhatsApp-nya apa Mas? Kalau jual ketombe kan pengen jual. Kalau di toko pengen apa? Yang toko nggak jual apa-apa. Pada gimana ya? Mas mau beli ini, Mas mau beli itu, Mas mau beli ini. Mas usahamu keren, bikin apa? Orang nggak punya uang bisa beli ke toko sampean, padahal emang nggak jual beli apa-apa. Itu sampai 21.000 orang. Itu nomornya WhatsApp Mas Anam dari mana? Atau dicantumkan di? Iya, tak satu kan itu nomor WhatsApp pribadi saya. Sekarang masih aktif. Oh ya? Masih aktif. Istimewa ini. Soalnya ya kalau ada apa-apa biar saya langsung tanggung jawab kan. Oh iya. Tapi resikonya ya dibom netizen. Iya iya. Itu ibunya anu Mas, tetangga ini. Tetangga. Aneh enggak boleh. Wah. Jelasnya gimana Tapi Mas? kalau ini udah paham. Ini udah paham. Ngoten Ibu, yuk. Gas. Lagi yang lain Jar. Apa lagi Mas yang seingatnya yang meledak itu, yang unik-unik? Kalau tulis saja hashtag seniman fotonya nanti ada beberapa. Oh iya coba Jar. Tulis dulu. Hashtag seniman foto nyeleneh. Nah, itu kayak HP kentang terus saya nikah nyari rumput di Hollywood itu. Itu kayak spanduk Idul Fitri. Itu saya sampai Amerika itu saya. Bukannya saya sombong ini. Sampai Amerika Mas. Itu Hollywood. Iya iya. Yang itu bawah-bawah? Ya itu jual nasi goreng tanpa nasi. Jual nasi goreng tanpa nasi. Iya iya iya. Itu. Loh, Kambing guling. ini kambing guling udah. Mana kambing guling Mas? Itu atasnya. Nah, atasnya lagi. Nah, ini kambing guling. Bener. Itu Idul Adha. Itu ada. Mas, apa dagingnya buat apa? Saya buat kambing guling. Kambing guling. Ya ya ya. Ya. Kalau ini Mas, apa ini? Silver bottom apa gini? Itu dari nampan. Dari nampan. Nampan minuman itu. Ya. Saya pernah dapat silver play nampan. Oke, yang di atasnya Jar. Ini juga viral ya Mas yang spanduk ini ya. Apa namanya? Ini. Itu lumayan. Freelance Idul Fitri, terus jasa membangun sahur. Tapi beneran ada yang iseng respon juga ya? Banyak. Banyak. Terus saya bangunin ya beberapa lah. Ini yang sempat sama cewek juga. Bukan yang ini. Kayak jasa malam tahun baru. Itu yang sempat ramai sampai 16.000 orang ngechat saya. Cewek. Jadi setiap bikin konten pasti ada yang WhatsApp juga Mas? Ada, kalau saya cantumin nomor rata-rata saya keteror. Oh, sekarang jadi enggak? Sekarang belum bikin spanduk lagi. Mungkin ke depan bikin yang lebih absurd. Ya. Ya oke, kemarin sempat di sama Vice gimana Mas ceritanya itu? Sama Fes itu dikontak lah
8 bulanan yang lalu. Itu gara-gara foto apa dia tahu Mas Anam? Nikah sama rice cooker. Ah, Sampai luar. Iya. Kemungkinan Vice luar agak tertarik dengan konsepnya, terus Vice Indonesia kontak saya suruh bikin konten apa gitu tapi dalam bentuk video. Terus diundang ke Jakarta. Undang ke Jakarta. Di sana bikin konten? Di sana bikin konten, di Magelang juga bikin konten. Di Magelang bikin konten yang itu Mas, yang cemburuan itu. Ya yang jok paku, tongsis. Ya sebenarnya konten lama tapi sama Vice dibikin video. Tapi belum sempat upload yang konten itu. Udah fotonya dulu. Oh, fotonya Tapi dulu. dalam bentuk foto terus sama Vice di iya. aplikasi ke dalam bentuk video. Ya. Ini Mas Anam bener-bener ya Mas, hobi ya. Hobi. Enggak mikir tenar, enggak mikir apa udah. Enggak mikir kepikiran uang atau apa. Yang penting jalan terus, upload terus, konsisten aja. Konsisten aja ya. Yang mahal tuh konsisten sekarang. Iya benar. Dan Mas Anam udah membuktikannya selama 8 tahun ya. Di saat orang lain sudah menyerah, saya belum. Istimewa Mas. Istimewa ini inspirasi. Soalnya yang lainnya motivasinya uang Mas. Kalau Mas Anam enggak, benar-benar karya ya. Jadi lebih konsistennya mungkin lebih dapat semangatnya masih terus saja. Masih semangat. Iya. Soalnya kan nggak mungkin juga berusaha bertahun-tahun, pasti suatu saat Allah akan mengabulkan. Benar. Ada momen. Contohnya Mas? Entah di usia saya apa, konten saya yang ke 11 tahun atau ke apa saya ntar pasti ada momennya nanti. Pasti ada momennya. Iya. Termasuk yang awalnya Mas Anam itu katanya cuma kepengen ketemu sama Sule ya. Sule. Itu cita-cita awalnya pengen bikin konten menarik perhatian Kang ketemu Sule. sama Sule, Kang Sule. Pas viral tongsis itu sudah saya tag Kang Sule, tapi nggak direspon. Terus saya ngonten-ngonten, saya bikin spanduk yang jual beli ketumbe. Terus saya ditanya wartawan, motivasinya apa bikin spanduk itu? Saya bikin ketemu Kang Sule. Sudah pernah langsung dikontak sama Net, Oke. Ini talk show, terus gagal. Terus selang 1 bulan saya bikin spanduk jual beli, toko tidak menjual apa-apa. Nah, itu rame, terus saya dikontak Net lagi. Motivasinya apa? Pengen ketemu Kang Sule, akhirnya saya bisa kan Ketemu. ketemu akhirnya. Terus banyak yang viral, paling setelah viral tuh nggak laku, nggak terkenal atau nggak apa. Saya nggak mikir itu kan. Nggak mikir tapi itu banyak ya. yang bilang kayak gitu. Ini kepengen ketemu Kang Sule dari awal sampai berapa tahun hari keturunan? Kalau ngefansnya dari dulu. Dari pertama dia Dari ini ikut audisi komedi Api 3 orang tuh ya. Sampai saya dulu di pondok tuh lemari saya tempelin Kang Sule. Terus saya ujian nasional bawa fotonya Kang Sule. Ya, kan ditanya kalau lulus mau apa gitu. Saya pas lulus Alia kan saya pengen ketemu Kang Sule. Banyak yang bilang olam mustahil, ngapain? Kayaknya susah kalau buat ketemu Kang Sule. Saya juga gak kepikiran sampai segini, sampai bisa ketemu juga kayaknya tuh kayak kelihatan mustahil gitu loh. Tapi akhirnya terbukti. Itu berapa tahun Mas mimpinya itu akhirnya? 12 tahunan. Kalau dihitung dari ikut audisi ya. Kalau dari Mas Anam konten 4 tahun 5 tahunan. terrealisasi ya ketemu Mas Sule ya. Dari awal ngonten sampai tak ke Kang Sule terus direspon enggak direspon akhirnya direspon sama Net. Pas ulang tahunnya Kang Sule itu. Kalau Mbak Nana kamu Mau pinjam duit kalau pinjam duit. Tapi kalau ketemu pengen kan Mas? Kepengen. Amin ya Mbak. Oke. Udah 3 kali loh Mbak. 1 kali lagi dapat piring gratis ini. Gratis. Ke depan apa Mas? Kira-kira tetap akan begini terus atau mungkin beralih ke video? Kan banyak orang-orang yang sekarang kontennya ke video, TikTok segala macam. Kalau Mas Ana main ke TikTok gak sih? Saya TikTok enggak, YouTube enggak, Instagram pun enggak. Saya hanya di Facebook. Ya mungkin banyak yang bilang saya tidak akan berkembang, ya kan? Maksudnya enggak merambah ke TikTok, enggak ke YouTube. Nah, kalau saya mungkin ke TikTok atau ke YouTube mungkin ya sudah agak terlambat. Harus menggiring orang yang dari Facebook ke TikTok ke YouTube mungkin sudah agak terlambat. Tapi ya udah saya bikin kesannya eksklusif aja. Eksklusif aja. Baru tanam di Facebook gitu. Iya. Ibarat orang buka usaha, saya enggak buka cabang toko lain. Jadi kalau orang mau mencari toko saya hanya paksa mereka main Facebook lagi. Ya mungkin suatu saat mungkin akan ke YouTube atau ke TikTok tapi mungkin nunggu momennya ya. Tapi dengan jumlah pengikutnya sekian ya kayaknya Mas Anam kalau buka YouTube ya subscribernya langsung ada sih. Ya mungkin ya. Bisa sih.
Tapi kontennya udah dipikir nggak Mas? Kalau misalnya harus buka TikTok atau YouTube gitu. Kalau YouTube mungkin kalau saya apa ya, kalau suruh ngevlog mungkin kalau bicara agak malu ya. Mungkin ya film pendek atau apa. Iya kayak yang di Vice itu kan bagus itu. Mungkin film pendek kalau. Film pendek ya. Apalagi sekarang di YouTube ada YouTube Short yang pendek-pendek kan Mas. Ya. Ini ke depannya Mas, kalau misalnya apa ya? IG Instagram kan malah enggak ya? Padahal Instagram yang foto ya. Instagram foto. Paling tak buat story aja. Saya berpikir gini Mas. Bisa nggak ya suatu saat Mas Anam tuh buat kompilasi foto itu jadikan buku, siapa tahu ya. Bisa kan? Paling tak buat bingkai paling. Bingkai ya. Iya. Banyak ya. Waduh, saya sampai lupa. Apalagi yang belum diupload nih, yang mesti yang nggak ke-upload, gagal atau apa itu banyak banget. Frekuensinya ngupload berapa sih Mas? 1 minggu sekali, 1 hari sekali? Saya nggak tentu. Nggak tentu. Kadang malah bisa 1 bulan sekali. Tapi orang pasti nunggu. Pasti nunggu. Nah, kan ya banyak yang bilang kalau nggak upload lama malah sepi atau nggak ada yang respon atau apa. Enggak tuh. Enggak juga ya. Malah banyak yang nunggu. Pada penasaran anak bikin apa lagi nih. Gitu. Pernah dapat request? Request banyak, suruh bikin inilah, suruh tidur di kuburan lah atau apa, banyak yang aneh-aneh. Ya. Tidur di kuburan. Tapi saya juga takut. Kurang kerjaan yang nyuruh ini. Horor. Kalau yang paling susah Mas bikin konten itu, yang effortnya foto, tapi effortnya butuh lama, persiapannya peralatannya butuh banyak, ada juga. Kalau peralatan saya sederhana nih Mas, tapi kalau apa ya, misal kayak jualan apa di sungai itu yang agak lama. Soalnya saya pernah jualan cilok tapi di sungai di bawah. Itu nyelam. Enggak, apa? Jualannya di bawah jembatan sungai tapi. Oh, di bawah jembatan sungai. Itu bawahnya berapa 30 menitan, fotonya cuma 2 menit. Fotonya 2 menit. Itu nyewa gerobak aslinya? Dagangan yang asli? Bawa motornya angkat ke bawah. Terus kayak tidur di tengah laut. Sudah tengah laut prosesnya lama itu. Saya harus ke Lombok. Ke Lombok? Saya diajak teman. Itu sengaja atau waktu kebetulan aja barengan sama event ke Lombok terus bikin konten? Atau emang dari awal pengen konten? MotoGP. Terus ada temen di Lombok. Mas Anam konten di Lombok. Ya Allah, saya siap. Dibiayai sama mereka. Dibiayai sama mereka ke Lombok. Mandalika, alhamdulillah lah. Dapat berapa konten di sana Mas? Di sana berapa konten ya? Ada 4-an tapi belum diupload. Soalnya kan saya jarang upload foto piknik, buat cadangan lah. Berarti banyak ya? Banyak. Berarti foto, tapi kan gini Mas, berarti ada foto-foto yang sengaja dibuat stok? Ada. Kayak misal foto piknik atau apa. Nanti diuploadnya dilepas satu-satu. Ya. Ada nggak yang foto pernah diprotes orang gara-gara foto itu? Ada, jual bensin di depan pom bensin. Ya, oke. Itu yang pertama bikin, itu nyumbang 4.000 followers di Instagram. Itu tapi saya dimarahin sama petugas pom karena saya nggak izin. Itu awal-awal. Jadi pom bensin. Pom bensin besar. Terus saya jual eceran pakai botol di depan pintu masuk. Tapi kan orangnya tahu itu konten Mas. Tapi dimarahin soalnya ada nama pom bensinnya. Saya juga nggak izin. Terus petugasnya juga dimarahin, orang tahu bikin konten di situ nggak dilarang. Oh, itu bensin dimarahin tugasnya. Terus saya suruh bikin video klarifikasi. Oh ya, sampai sejauh itu? Saya di sidang lah istilahnya. Ada 2 jaman. Waktu pas bikin konten itu? Atau setelahnya kasus itu? Setelahnya. Terus saya minta maaf, fotonya saya arsipkan. Tapi sempat diupload? Sempat, rame itu makanya rame. Rame. Terus dipanggil sama siapa Mas? Sama supervisor sama direkturnya yang punya itu. SPBU. SPBU. Terus Mas Anam datang ke sana. Terus saya bikin surat pernyataan, tanda tangan Jas Matre.
terus bikin video klarifikasi terus dikirim ke Pertamina. Surat pernyataan di atas materi itu untuk tidak mengulangi perbuatan. Tidak mengulangi lagi dan itu cuma guyonan. Walah, semi. Dikira real mungkin dari Pertamina Pusat atau apa kan dikira real. Ternyata enggak. Tapi saya juga salah sih. Ya dulu awal-awal sih nggak tahu resikonya kayak apa. Kalau sekarang lebih hati-hati. Kalau suratnya asli, Mas? Suratnya asli. Mereka bener ini interogasinya bener. Bener. Oh, saya pikir itu ngeprank juga, jangan mereka ngeprank juga. Ada enggak. supervisornya juga lengkap satu tanda tangan semua. Terus video 1 menitan kalau nggak salah. Diupload di akun medsosnya Mas Anam. Enggak, dikirim ke grup Pertamina kan ada yang biar klarifikasi lah istilahnya kalau itu cuma konten dan tidak akan mengulangi lagi. Ternyata udah sampai segitu ya. Lika-liku. Itu pengalaman yang berharga loh Mas ya. Deg-degan nggak waktu itu Mas? Deg-degan. Orang baru awal-awal ya setelah tongsi sih. Tapi kalau dulu asal foto jebret nggak izin. Kalau sekarang ya lebih ke izin lah. Kalau misalnya mau tidur di depan toko atau kafe atau apa. Izin dulu yang punya. Oh, ada kode etiknya kayak gitu ya Mas ya. Kalau pribadi sendiri gimana Mas? Udah nikah sekarang Mas? Saya belum. Wah, berarti ini banyak calonnya ini kayaknya. Calon Mas Drew nikah sama saya. Pak Andrew gimana nih? Gimana? Ini Pak Andrew kesini juga curhat pernikahan. Aduh, iya. Harusnya bareng kesini kok. Tapi Mas, dari sekian banyak popularitas tuh masa nggak ada yang nyandel sih? Ya. Cewek-cewek. Ada kan Mas? Pasti ada yang WA kah? Ya ada. Kenapa nggak direspon serius Mas? Ya nunggu saatnya kayaknya. Menunggu saatnya. Kayaknya kalau sudah nikah nanti fokus ke istri. Istri anak kurang kontennya. Kurangin konten pasti berkurang. Kalau sekarang tak puas-puasin dulu agak gas sedikit. Siapa tahu. Boom atau jadi jalan rezeki. Amin ya Cer ya. Semoga dari podcast ini ya langsung tambah naik ya. Ini kalau kemarin podcast pernah kan Mas? Sekali ya sama ini. Ya sama Face sama Spotify. Spotify oke. Sekali itu ya. Tapi YouTube belum pernah ya Mas Anam ya? YouTube kalau podcast YouTube jarang, paling kalau wawancara terus pakai aplikasi apa tuh ya? Rekaman itu. Oh ya, itu sering. Pas zaman Covid tuh pakai apa itu? Zoom. Nah, itu paling Zoom banyak. Direkord kan. Oh, itu di wawancarain ngomong apa, Mas? Ya paling konten apa yang viral terus diwawancara, terus bahas konten-konten yang lama lah. Oh, iya. Oke. Kalau misalnya itu tadi udah bilang ya, kalau misalnya di request Mas Anam bisa. Tapi mau terima juga Mas, kalau di dunia politik atau kalau produk oke lah, tapi kalau politik begitu terima juga. Boleh. Tapi selama ini belum pernah pasang tarif ya Mas? Belum. Saya jarang ada yang endorse. Jarang. Di Facebook saya paling cuma. Atau mereka belum tahu aja Mas, bahwa kekuatan sebuah foto pun tetap. Padahal ngeri kok kata foto. Cepet banget nyebar. Tapi mungkin masih kalah sama Instagram. Jadi kemungkinan endorse-nya lari ke Instagram. Karena mereka sekarang mainnya ke IG ya rata-rata ya. Gue pikiran ke IG aja Mas, itu kayaknya keren tuh. Nanti nggak ada yang menghibur di Facebook. Saya ngambil kelemahan orang lain saat orang lain pindah ke aplikasi saya cepat bertahan di situ. Istimewa loh Pak bertahan di situ. Iya. Rencana ke depan gimana Mas? Rencana ke depan ada nggak suatu proyek yang mungkin kita sama-sama tunggu gitu? Ya. Kepikiran nggak suatu rencana yang lebih besar lagi Mas? Ada sih. Ada juga. Ya kayak pengen kayak foto melibatkan satu sekolah atau apa. Nah itu. Saya kepengen kayak itu. Mungkin ada sekolah yang mau collab. Collab sama Mas mau ya? Wah, konsepnya dari Mas Anam ya? Kayaknya keren ya melibatkan satu banyak orang kolosal ya Mas ya. Situ. Ya. Aduh, udah berapa nih Jar? Aman? Hah? 39 menit. Wah ini aman berarti. Aman. Baik Mas, ini kalau misalnya Mas Ana melihat itu di seni foto di Indonesia belum begitu banyak ya. Mungkin Mas Ana baru pertama kali ya yang serius terjun di seni foto sampai sekarang. Iya.
Kalau fotografer mungkin banyak ya. Fotografer sih banyak. Tapi yang masuk ke seninya dan lebih ke komedi kalau Mas Anam dia. iya. Jarang ya. Makanya saya kadang bingung misalnya kalau kehabisan ide terus pengen ya istilahnya mengcover lah. Pengen ikut orang lain tuh mau ikut siapa gitu. Kalau misal penyanyi saya ngikutin lagu orang lain. Oke. Terus saya bingung kadang kalau malam wah ngikutin fotonya siapa. Sharing di Google kadang foto nyeleneh. Saya hampir pernah bikin gitu loh. Jadi agak pusing juga kadang. Ide konsepnya itu ya. Iya. Padahal kalau di India itu kayaknya banyak-banyak juga ya Mas ya ide-ide yang gitu. Biasanya kan orang-orang Asia yang sering-sering bikin itu ya. Banyak. Itu masuknya meme Mas kalau gitu. Meme. Kreator meme. Meme toh. Emang besar pengaruhnya, cepet banget nyebar. Iya. Soalnya di grup Facebook itu kan grup sampai anggotanya jutaan, foto cepet banget nyebar. Dari situ kita tinggal kasih apa? Misalnya kita akun Instagram, siapa gitu, otomatis orang akan lari ke Instagram juga. Kepo ya. Algoritma seperti itu dihitung nggak sama Mas Anam? Saya mengamati kayak gitu. Ya. Tapi tagar-tagar itu tetap ada ya, tetap dipakai ya. Kalau di Facebook, kalau Facebook saya jarang pakai. Nggak perlu karena pengikutnya udah banyak. Kalau di Instagram pakai ya. Pakai dulu. Tapi kenal tagar itu dari dulu atau setelah punya banyak pengikut baru mulai cari tentang algoritma? Dulu, ada yang nyaranin. Oh ya, ada yang nyaranin. Kalau Instagram tuh pakai tagar bisa apa fotonya rame atau apa itu saya dikasih tagar inilah misalnya hashtag lucu, hashtag apa gitu. Saya ikutin. Ya ngaruh sih kayaknya dulu. Awal-awal tuh nyampe 4.000 like atau 6.000 like itu ya agak ngaruh. Cuma algoritma Instagram kan nggak pasti, kadang sekarang rame, besok posting kadang sepi. Pernah juga sepi, ada juga yang sepi Mas. Postingannya Mas Anam. Kalau Facebook nggak ada kayaknya. Facebook stabil ya. Orangnya pengikutnya tuh loyal. Kalau IG baru, Instagram baru naik turun ya. Padahal kalau di Facebook lebih banyak responnya, di Instagram bisa berbeda ya. Beda jauh banget. Ya mungkin emang saya jarang post, tapi dulu emang saya tahu kan di Facebook juga ya lumayan rame. Terus makin kesini kok kayaknya Instagram kok enggak gimana gitu. Soalnya buat naruh foto itu kurang menarik apanya. Ya kalau menarik sih menarik, tapi cuma 1 frame bisanya. Sedangkan saya butuh 7 frame sampai 6 frame. Soalnya kalau Instagram kan harus nge-slide. Ya. Kadang soalnya lucunya kadang biasanya saya taruh di terakhir. Jadi orang lihat di awal ini apa, nggak mau nge-slide. Jadi kayak gitulah, agak susah kalau buat saya sih. Kemungkinan bisa kalau dipakai video-video pendek, kemungkinan baru kalau Instagram kalau saya sih. Bisa, iya. Ya kan, di reel atau di apa. Itu videonya Mas Anam dibikin reel atau short, di slide gitu sambil dikasih di YouTube kan? Banyak sih foto-fotonya yang diambil terus dikasih TikTok. Sampai 7 juta penonton atau apa yang kayak. Tapi izin sama Mas Anam nggak? Jarang izin. Ya saya sih gak masalah kalau misalnya watermarknya nggak di crop, tapi juga banyak yang di crop. Indonesia banget itu ya Jar ya. Ya kan setidaknya saya nggak dapat uang, minimal ya saya dapat feedback lah. Feedback ya. 2 followers atau 3 followers. Iya. Ternyata banyak juga yang akhirnya pakai fotonya Mas Anam ya. Banyak. Kan kalau biasanya ada yang rame terus pada ngirim ke WhatsApp, Mas Anam fotonya di TikTok rame. Ya gitu. Gitu aja Mas, nggak pernah negur orang gara-gara pakai foto karyanya Jenengan? Enggak, jarang saya. Tapi merasa ini nggak sih Mas? Merasa wah kok ada yang kok nggak apa ya, maksudnya nggak etikanya atau gimana gitu? Aslinya gimana? Atau sudah yus nggak popor gitu? Saya mah nggak popor. Yang penting ya kalau minimal kalau Instagramnya jangan di crop lah. Soalnya juga nyari ide juga susah. Iya benar ya teman-teman. Buat yang ini Mas Anam ya, fotonya Mas Anam ya, kalau nggak izin ya paling nggak jangan di crop. Kelihatan fotonya sederhana tapi nyari ide ya susah banget. Mas, ini kan karena Mas Anam bener-bener hobi dan kemudian nggak mikirin soal apa benefit profitnya, kan nggak dipikirin. Kalau suatu saat Mas punya benefit dari situ, punya penghasilan dari situ, kan banyak orang yang akan
ikut kayak Mas An jadi seniman foto itu. Bisa jadi kalau untuk anak-anak yang mau mulai gitu ada kepikiran wah kok kayaknya asik jadi kayak Mas Anam punya hobi seniman foto, apa Mas sarannya Mas? Ya jangan mikirin apa. Uang dulu ya. Uangnya atau enaknya dulu lah. Kayaknya mikirin prosesnya dulu sih. Soalnya kebanyakan sekarang tuh pengennya instan. Wah ini ikut ini bikin ini rame target FYP walah rame banyak. Sebenarnya sih mending bikin ciri khas dulu sih. Oh gitu. Ciri khas. Kalau udah punya ciri khas, mau apapun pasti dicari, kalau nggak ditunggu. Ya. Tapi kalau belum punya ciri khas, orang kadang satu kali berkunjung, besoknya udah enggak. Oh paling gitu. Tapi kalau udah punya ciri khas, pasti orang bikin orang penasaran. Iya. Saya amati begitu. Yang unik ya Mas ya. Dan konsistensi itu yang paling berat ya. Paling berat. Tuh Pak Andrew juga udah curhat itu. Pak Andrew. Berat, Pak Andrew. Gelang sentek ya. Iya habis ya Mas. Padahal banyak dulu ya. Banyak banget. Ya. Ya baik Mas Anam. Terima kasih sekali udah mau berbagi banyak ini di podcast Adi Kunchoro. Terima kasih. Sukses selalu ya, dan semoga kita pasti tunggu karya-karya berikutnya deh dari Mas Anam. Dan kalau nanti mulai shifting ke YouTube atau TikTok ya pasti banyak lah. Saya percaya banyak yang akan tetap ikutin Mas Anam. Sukses buat podcastnya ini. Wah amin. Sekarang di sini siapa tahu 1 tahun 2 tahun saya di close the door. Wah amin, tenang nih Mas Dedi. Ingat ya Mas Dedi, kita punya nanti nge-link dia kan Mas. Saya tuh ngeri biasanya. Keyakinan saya bisa kuat. Amin Mas Anam. Semoga dari sini langsung close the door itu. Baik Mas Anam, terima kasih sekali ya. Sukses dan semoga tetap berkarya terus untuk Indonesia. Siap, semoga motivasi yang lain lah. Amin. Tetap berkarya. Amin. Selamat malam, salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Kita akhiri podcast kali ini dan tunggu podcast edisi berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih, selamat malam.